Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Irianto, mahasiswa dari Pasca Sarjana Universitas Terbuka dari Bandar Lampung. Di sini, Ibu dosen, saya akan membuat video tentang tanggapan diskusi 3. Berikut adalah soal dari diskusi 3 nomor 1. Kemudian, manfaat pendidikan formal yang pertama menurut saya adalah struktur dan standar nasional. Kurikulum yang terstruktur seperti kurikulum Merdeka memastikan semua siswa mendapatkan fondasi pengetahuan inti seperti Kalistung, kemudian mata pelajaran yang sesuai dengan standar nasional salah setara. Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas dan evaluasi. Sistem penilaian yang terstandar seperti rapor ataupun ujian memudahkan pemantauan perkembangan siswa dan akuntabilitas institusi. Kemudian yang ketiga adalah sosialisasi terstruktur. Lingkungan sekolah mengajarkan disiplin, kerjasama dalam tim, menghargai aturan, dan interaksi dengan teman sebaya dari latar belakang yang beragam. Kemudian yang keempat adalah sertifikasi. Ijazah dan juga rapor merupakan dokumen resmi yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah akses bagi semua. Wajib belajar 12 tahun, termasuk 6 tahun di sekolah dasar, menjamin akses pendidikan bagi sebagian besar anak di Indonesia. Sedangkan manfaat pendidikan informal, yang pertama adalah kontekstual dan relevan. Pembelajaran terjadi secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, seperti membantu orang tua, kemudian bercocok tanam, kemudian mengasuh adik, sehingga pengetahuan mereka itu langsung diterapkan. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan keterampilan hidup atau life skill. Siswa belajar problem solving, negosiasi, kemandirian, dan adaptasi dalam situasi yang nyata. Jadi secara langsung mereka mendapatkan keterampilan tersebut. Yang ketiga adalah memupuk kreativitas dan minat individu. Bermain bebas, eksplorasi lingkungan, dan hobi memungkinkan pengembangan bakat dan kreativitas tanpa tekanan penilaian. Kemudian yang terakhir adalah penanaman nilai dan karakter lokal. Pendidikan informal dalam keluarga dan komunitas sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai budaya, agama, dan kearifan lokal. Kemudian mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan juga penerapan pengetahuan. Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan sosial. Bagaimana caranya? Bisa dengan menggunakan proyek berbasis komunitas atau project-based learning. Contohnya adalah pembersihan lingkungan sekolah, yang melibatkan diskusi dengan petugas kebersihan dan juga warga yang ada di sekitar. Kemudian, memupuk kreativitas. Bagaimana cara memupuk kreativitas siswa? Yang pertama adalah memanfaatkan sumber daya dan konteks lokal. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia misalnya, siswa bisa diminta untuk membuat cerita pendek atau drama berdasarkan dongeng atau legenda dari daerah mereka sendiri. Kalau saya di Lampung, misalkan menceritakan tentang perjuangan Raden Inten. Kemudian, yang selanjutnya adalah meningkatkan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL. Contohnya, dalam pembelajaran matematika, konsep pecahan dan juga persentase diajarkan melalui simulasi berbelanja di kantin. Kemudian, pada pembelajaran IPA, tentang pertumbuhan tanaman diajarkan dengan praktik langsung bercocok tanam di kebun sekolah. Kalau kemarin kami sudah menggunakan P5, itu adalah bercocok tanam tanaman kangkung di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian, Ibu dosen, sebagai guru pendidikan dasar di Indonesia, tugas kita adalah memformalkan yang informal, yaitu dengan merancang pengalaman belajar yang terstruktur, namun tetap autentik, relevan, dan juga menyenangkan, seperti pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk yang soal kedua sebagai berikut. Adapun jawaban saya terkait dengan soal yang kedua, peran guru dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan formal. Yang pertama adalah menjadi detektif dan fasilitator akses. Langkah pertama adalah aktif mengidentifikasi anak-anak di sekitar lingkungan sekolah atau tempat tinggal yang tidak bersekolah atau berisiko putus sekolah. Ini bisa dilakukan dengan kita berkoordinasi dengan RT ataupun kepala dusun setempat. Kemudian yang kedua, mengadopsi dan mempromosikan pembelajaran hybrid atau luring dan daring. Ini sebagaimana seperti pada waktu masa pandemi COVID, dulu kami menggunakan pembelajaran
uh, school on a motorbike, ya. Artinya guru itu selalu berpindah-pindah dari rumah satu ke rumah yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi dengan komunitas dan pemerintah daerah. Mendirikan rumah belajar dan juga taman baca, bekerja sama dengan Karang Taruna, mungkin juga ibu-ibu PKK bisa, atau mendirikan tempat belajar informal di balai warga, masjid, ataupun teras rumah dengan kita kolaborasi dengan warga yang di sekitar ataupun perangkat kampung yang ada di sekitar kita. Kemudian, pendidikan informal seperti keluarga, lingkungan, dan komunitas adalah kekuatan yang sangat besar. Tugas guru adalah mengintegrasikan dan memvalidasinya sehingga setara nilainya dengan pendidikan formal. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah dengan pendekatan pembelajaran kontekstual dan berbasis proyek. Memanfaatkan lingkungan sebagai kelas bagi anak yang membantu orang tua di sawah, di pasar, ataupun di laut, pembelajaran bisa dikaitkan dengan konteks mereka. Kemudian, yang kedua adalah mengintegrasikan kecakapan hidup life skill ke dalam kurikulum. Pendidikan informal seringkali mengajarkan keterampilan hidup yang konkret. Saya akan memasukkan ini ke dalam penilaian. Seorang anak yang pandai membantu orang tuanya berdagang telah memiliki keterampilan berhitung, komunikasi, dan negosiasi yang baik. Kemudian, yang selanjutnya adalah membangun kemitraan yang kuat dengan orang tua dan juga keluarga, seperti mengadakan penyuluhan pendidikan bagi orang tua. Saya akan menyelenggarakan pertemuan rutin dengan orang tua, sebagaimana seperti di sekolah saya, yaitu sekolah orang tua, untuk menyadarkan mereka bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah. Peran mereka membentuk karakter, disiplin, dan nilai-nilai agama di rumah adalah fondasi yang sangat kritikal. Kemudian yang terakhir adalah sistem penilaian yang holistik dan portofolio. Untuk memastikan pendidikan informal berkontribusi, saya tidak akan bergantung sepenuhnya pada ujian tertulis. Saya akan menggunakan sistem penilaian portofolio yang mengumpulkan karya siswa dari berbagai sumber. Kemudian, dari beberapa jawaban yang sudah saya sampaikan, saya tertarik dengan demikianlah untuk presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.